Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjut murojaah mufradat, pelajaran Darsun, durusun, rumah, baitun, buyutun, masjid, masjidun, masajidu, pintu, babun, abwabun, buku bacaan, kitabun, kutubun, pena, qalamun, aqlamun, kunci, miftahun, mafatihu, meja atau kantor, maktabun, makatibu, ranjang tidur, sarirun, sururun, kursi, kursiyun, karosiyu, kemeja, komisun, kumsonun, kumusun, bintang, najmun, nujumun, dokter, tabibun, atibba'u, nakci laki-laki, waladun, auladun, laki-laki dewasa, rajulun, rijalun, siswa, talibun, tullabun, dagang, tajirun, tujjarun, anjing, kalbun, kilabun, kucing, kitun, kitotun, kitototun, keledai, himarun, humurun, hamirun, kuda, hisonun, ahsinatun, husunun, onta jantan, jamalun, jimalun, ayam jantan, dikun, duyukun, guru, mudarrisun, mudarrisatun, sapu tangan, mindilun, manadilu, imam, imamun, aimmatun, batu, hajarun, ahjarun, gula, sukkarun, susu, labanun, terbuka, maftuhun, maftuhatun, patah pecah, maksurun, maksuratun, duduk, jalisun, jalisatun, berdiri, waqifun, waqifatun, baru, jadidun, jududun, lama, qadimun, kudama, kudama'u, kecil, saghirun, sigharun, besar, kabirun, kibarun, kotor, wasikhun, wasikhotun, bersih, nadifun, nadifatun, dingin, baridun, baridatun, panas, harun, harratun, dekat, qaribun, qaribatun, jauh, ba'idun, ba'idatun, berat, berat, thaqilun, thaqilatun, ringan, khafifun, khafifatun, indah, tampan, cantik, jamilun, jamilatun, air, ma'un, miyahun, pas daun, waraqun, awraqun, bulan, qamarun, manis, khulbun, orang sakit, maridun, mardo, buku tulis, daftarun, dafatiru, orang kaya, ghaniyun, aghniya'u, orang fakir, fakirun, fuqara'u, toko, dukkanun, dakakinu, apal, tuffahun, tafafihu, lezat, lazidun, lizadun, tinggi, tawilun, tiwalun, pendek, qasirun, kisarun, bapak, abun, abaun, ibu, ummun, ummahatun, jubah, saubun, thiyabun, surga, jannatun, jannatun, emas, zahabun, azhabun, roti, khubzun, mata, ainun, a'yunun, uyunun, bunga, zahratun, azharun, ikan, samakun, asmakun, sarapan, faturun, makan siang, ghodaun, makan malam, asyaun, mulut, famun, afwahun, matahari, syamsun, dada, sodrun, sudurun, tamu, doifun, duyufun, punggung, zahrun, azhurun, zuhurun, udara, hawa, hawaun, ahwiyatun, daging, lahmun, luhumun, tangan, yadun, aidi, saudara, akhun, ikhwatun, ikhwanun, saudari, ukhtun, akhwatun, utusan, rasulun, rusulun, wajah, wajhun, aujuhun, wujuhun, taman, sodikun, asliqa, kepala, ra'sun, ru'usun, jari jemari, isba'un, asabiu, kuku, dhufrun, adfarun, sabun, sabunun, kamar, ghurfatun, ghurafun, kamar mandi, hammamun, hammamatun, toilet, mirhadun, marahidu, dapur, matbahun, matabihu, jam,
Sa'atun sa'atun. Kampus universitas. Jami'atun jami'atun. Kelas. Faslun fusulun. Keluar. Kharaja yakhruju khurujan. Langit. Sama'un samawatun. Pergi. Dhahaba yadhabu Kelas dhihaban. sekolah. Mudirun mudiratun. Sekolah. Madrasatun madarisu. Pasar. Suqun aswaqun. Tas. Haqibatun haqaibu. Di sini. Huna Di sana. hunaka. Di bawah. Tahta. Nama. Ismun asma'un. Mobil. Sayyaratun sayyaratun. Putra. Ibnun abna'un. Putri. Bintun banatun. Paman dari bapak. Amun a'mamun. Bibi dari bapak. Ammatun ammatun. Paman dari ibu. Khalun akhwalun. Bibi dari ibu. Khalatun khalatun. Tertutup. Mughlaqun mughlaqatun. Insinyur, teknisi. Muhandisun muhandisatun. Dicek. Khawatir nggak ngerekam. Ngerekam. Tab. Tab iftah as-safata tsaminata wa tsalatsina. Halaman 38 kan? Halaman 38. Tab. 38 sudah selesai belum? Belum Ustaz. Yang latihan yang kelima. Tab ikra. At-tamrinul khamisu. Tab. Latihan yang kelima. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberi harokat pada akhir kata-kata berikut ini. Tab. Tab as-safatu tsaminatu wa tsalatsuna, halaman 38. At-tamrinul khamisu, latihan yang kelima. Iqra waktub, baca dan tulislah, ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan memberikan harokat akhir pada kata-kata berikut ini, ya, kalimat kata. Al-awwalu, yang pertama, hadal. Ini bukan alif lam, Ustaz. Bukan alif lam. Kalau alif lam kan harus ada alif. Di situ nggak ada alif. Hadza li Muhammadin. Iya, huruf jar ya. Yang menunjukkan Kepemilikan. Iya. Hadza li Muhammadin wa dzalika li wa dzalika li Hamidin. Salah. Apa yang salah? Enggak, saya ngasih harokatnya hadzal. Oh, hadzal. Alif lam. Kasih sendiri berarti. Ngarang. Nama itu hukum asal tanpa alif lam. Nggak ada alif lam. Nama itu hukum asal ya. Kalau misalkan loh, Imam Asy-Syafi'i kok ada alif lam, itu bukan nama asli, itu penisbatan pada kakek buyutnya Asy-Syafi'i. An-Nawawi nisbah ke Nawa, desa Nawa. Al-Bukhari nama tempat. Kalau nama tambah alif lam, karena nama itu termasuk alam, sedangkan alam itu apa? Termasuk ma'rifat, meskipun tanpa alif. Iya, hukum asal tanpa alif lam. Tarjim. Ini adalah miliknya Muhammad dan itu adalah miliknya Hamid. Nah, al-awwalu hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini adalah miliknya Muhammad dan itu adalah miliknya Hamid. Mana mubtada'nya? Mubtada hadza. Atau a'rif hadza. Hadza ismu isyaratin mabniyun ala sukuni mubtadaun fi mahalli raf'in. Iya benar. Fi mahalli raf'in li annahu ismun mabniyun. Santom. Ya, hadza ismu isyaratin mabniyun ala sukun
mubtadaun fi mahalli, karena nggak punya tanda tanda i'rab. fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabni. Tab li hamidin Li hamidin khabarun fi mahalli, khabar i'rabnya selalu fi mahalli raf'in iya. li annahu ismun mufradun. Isim mufrad, kok bisa isim mufrad? Li anna Dia satu kata buat lebih dari satu kata. Li hamidin satu kata buat lebih dari satu. Lah iya, berarti lebih dari satu kata. Fi mahalli raf'in li annahu shibhu jumlatin. Iya, bingung lagi ya. Jadi lebih dari satu kata itu nggak mungkin punya tanda i'rab, yaitu berupa susunan ya, ada 4 susunan. Li Muhammadin khabarun fi mahalli, karena nggak ada tanda i'rab, fi mahalli raf'in karena selalu marfu li'annahu shibhu jumlatin. Wadzalika li hamidin atfun, perinciannya sama ya. Dalika itu ismu isyaratin mabniun ala dalika mabniun ala alal fathati. Nah, yang lainnya sama. Lanjut. Asani, yang kedua. Liman hadhihi li hadhihi liyasirin. Nama orang ya, Yasir. Nggak pernah dengar nama Yasir? Pernah. Kok bingung bacanya? Ini kan pakai linya langsung nempel di situ. Oh iya. Ya nempel. Nggak boleh terbiasa. Di depan kan kayaknya belum ada, Ustaz. Oh gitu. Jadi langsung nggak bisa terpisah kalau li itu. Tarjim. Milik siapakah ini? Ini miliknya Yasir. Atau asani liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Yasirin, ini adalah miliknya Yasir, sesuai dengan yang ditunjuk ya. A'rib mulai dari liman. A'rib i'rab mulai dari liman. Liman. Khabarun. Liman, linya pendek ya. Yang pertama antum betul, yang kedua antum dipanjangin tambah salah malahan. Liman, salah. Liman. Iya. Khabarun muqaddamun. Pintar. Fi mahalli raf'in. Ya, sekali lagi kalau lebih dari satu nggak mungkin punya tanda i'rab. Li'annahu shibhu jumlatin. Aywa, benar. Ya, karena nggak sesuai kaidah asal, ya, sehingga ditambahi muqaddamun. Khabarun muqaddamun. Lanjut. Hadhihi mubtada'un mu'akhkharun. Punya tanda i'rab nggak? Ini disebut isim isyarah? Iya. Oh, belum antum ya? Belum. Iya, ismu isyaratin dulu. Ismu isyaratin mubtada'un mabniun. Oh iya. Dijabarin. Iya. Dijamkan. Hadhihi ismu isyaratin mabniun alal kasrati. Pintar. Fima. Kedudukannya. Mubtada'un mu'akhkharun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniyun. Santai, benar. Kemudian hadhihi li Yasirin, ini adalah milik Yasir, sama ya. Cuma nggak usah muqaddam, nggak usah muakhir, karena normal ya. Mubtada di awal, khobar diakhirkan. Normal. Lanjut. As-salisu, yang ketiga. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Segala puji
hanya milik Allah. Ya, segala puji bagi Allah boleh. Segala puji hanya milik Allah boleh. Segala puji. Sebenarnya alhamdulillah itu pujian, tapi ini dimaknai segala puji. Maksud puji yang tertinggi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terus alhamdulillah. Arif. I'rab alhamdulillah. Alhamdu mubtadaun Pintar. marfuun bidomati li'anahu ismun mufradun. Iya, normal. Ya, dan punya tanda i'rab. Lanjut. Ini mudhaf bukan ya? Enggak loh, mudah kemana? Wong ada huruf jar. Lillahi huruf jar. Oh, lillahi. Oh iya. Lah, tadi li hamidin. Iya. Oh, Gini. Ini perhatikan. Li plus Allah. Maka alif ini hilang. Lillahi. Alifnya hilang. Bukan gini nanti, bukan. Oh, jadi ini kasrohnya karena huruf jar, Ustaz. Li kan huruf jar. Iya. Oh iya. Hi-nya karena Oh iya, masa antum tadi bacanya udah benar kok. Iya, tapi kan anak ngiranya mungkin kan kalau alasannya kan cuma dua, kalau nggak mudhafun ilaih, kalau nggak kemasukan huruf. Iya, kalau mudhafun ilaih kan nggak bisa, harusnya Allah. Nah ini lillah. Iya, ada huruf lam. Cara nulisnya memang kayak gini, hilang alifnya. Alifnya hilang. Lillahi. Lillahi silakan di. Lillahi. Khabarun. Fi mahalli raf'in. Iya, nggak punya tanda i'rab. Li'annahu shibahu jumlatin. Iya, nggak ada tanda i'rab. Lanjut. Ar-rabi'u, yang keempat. Lillahil masyriqu wal maghribu. Milik Allah. Milik Allah lah. Milik Allah lah. Al-masyriqu, timur. Iya, suruk. Pernah dengar kata suruk nggak? Pernah. Waktu duha, waktu suruk, waktu duha, waktu maghrib. Berarti apa? Suruk di mana suruk? Di timur. Matahari terbit. Suruk itu matahari terbit. Berarti di maghrib apa? Maghrib. Tenggelam. Oh, tenggelam. Iya. Guru busyamsi itu tenggelam. Guru bisamsi itu tenggelam matahari. Berarti mana tenggelam matahari? Di barat. Iya. Milik Allah lah. Milik Allah lah. Segala yang ada di timur dan barat. Segala yang ada pengertiannya. Sesuatu yang ada, semuanya. Milik Allah lah. Semua yang ada di timur dan di barat. Milik Allah semua itu. Nggak ada yang bukan milik Allah. Nggak ada satupun yang bukan milik Allah, semuanya milik Allah. Tidak ada pengecualian. Paham? Milik Allah lah yang ada di timur dan barat. Atau bisa diartikan semua yang ada di timur dan di barat. Jadi
jas hujan. Jas hujan. Bukan jaket kan? Bukan. Jaket masukin aja. Lillahi mubtadaun. Ternyata ini enggak nyala ini. Ya, nyala dua-duanya. Enggak. Udah tak pencet. Tadi enggak nyala. Saat tadi enggak nyala. udah di i'rab. Belum? Belum, Ustaz. Ayo lillahi silakan. Lillahi mubtadaun. Silsilah. Lillahi itu satu kata atau dua kata? Mubtada itu nggak bisa susunan. Sebut jumlah nggak bisa, nggak mungkin. Kan macam-macam khobar itu isim dhohir, kemudian berupa jumlah, yang ketiga sibul jumlah, kan khobar pasti. Sama dengan yang atas itu. Ini kan sama ini. Kita belajar tentang sibul jumlah yang bermakna kepemilikan. Kalau yang atas, Anda bisa ngira-ngira karena ada jawabannya, Ustadz. Cuma kalau yang jawabannya mana? Enggak kan, yang atas kan liman hadihi, terus jawabannya hadihi. Hada li Muhammadin sama, alhamdulillah sama. Iya kan? Sama ini. Nah, lillahi kan alhamdulillah sama kan? Cuma susunannya yang berubah gitu aja. Silakan. Lillahi khabarun muqaddamun gitu. fi mahalli raf'in li'annahu shibahu jumlatin. Nah, gampang kan? Gampang. Terus al masyriku mubtadaun muakhkharun marfu'un bidammati li'annahu ismun mufradun. Pintar. Al maghribu atfun. Pintar. Terus marfu'un. Dia ngikutin i'rab sebelumnya. Marfu dengan apa? Marfu'un bidammati li'annahu ismun mufradun. Iya, sama dengan masyrik itu sama. Cuma bedanya dia atfun, ya, atau pada al masyrik. Tapi malah soal ada yang perlu tanyakan. Masih bingung ya, meraba-raba. Masih bingung. Tapi udah paham kan? Lillah. Lillah. Antum bingungnya itu lillah dikira bukan sibul jumlah. Ya kan? Yang awal kan gitu antum. Bukan ngira sibul jumlah kan? Liman. Udah paham. Paham, Ustaz. Insyaallah. Mas Tamir, kita lanjutkan. Nanti mukhtabatnya nambah banyak. Alhamdulillah. Silakan. Halaman berikutnya. Ad-darsus sabi'u. Pelajaran yang ke-6. Kok iso 6? 6 sadis. Pelajaran yang ke-7. Iya, sabaatun, sabuun. Ya, diingat-ingat ya. Kalau 6 itu aslinya sitatun, tapi kalau bilangan ordinal jadi as-sadis. Ad-darsus sadisu. Silakan. Man hadhihi, siapakah ini? Hadhihi Aminatu. Tarjim. Ini Man kok langsung ini? Man hadhi. Siapakah ini? Iya, kok langsung ini? Adalah Aminah. Ya, man, sekali lagi man menanyakan orang berakal atau benda berakal. Jadi nanti tergantung, bisa jabatan, bisa dia dalam susunan keluarga dia sebagai apa gitu. Tapi man hadhihi man. Kalau nama bukan. Mas Muka, nama. Kalau nanya nama Mas Muka. Yang ditanya orangnya, nama kamu siapa? Mas Muka kalau nama kamu. Oh, berarti jawabannya Ismi.
Masmuka ismi nama Jadi saya. yang disebut Man itu nanya dia jabatannya sebagai apa, kedudukannya sebagai apa. Bisa misalkan dalam perusahaan nih, Iya. berarti jabatan. Oh saya manajer, oh saya supervisor. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, oh ini anak kecil, oh ini orang dewasa. Tapi dalam keluarga, oh ini ayah, ini anak, ini putri, ini paman, gitu. Man itu nanya itu. Tapi kalau nanya nama, Mas Muka, siapa namamu? Mas Muka. Iya. Silakan. Waman tilka. Sebelum man di Irab coba. Yang mana, Ustaz? Man. Yang atas. Oh, man. Loh, yang atas kan belum ya? Man hadhihi. Enggak, sudah di kan di Irab, tinggal di Irab. Man. Man ismu istifhamin Bener. mabniyun ala sukuni. Bener. Mubtadaun fi mahalli raf'in li anahu ismun mabniyun. Santum, bener. Terus hadhihi. Hadhihi khabarun. Isim. Dia sebagai apa? Dia apa namanya? Dia domir atau si mausul? Man tadi ana jawabnya apa, Ustaz? Bener, ismu istifhamin mabniun. Udah bener tuh. Mubtada atau khabar tadi? Nggak tahu, lupa lah. Kayaknya salah, Ustaz. Oh salah, coba ulangi. Lupa malah. Kayaknya mubtada tadi, Ustaz. Soalnya nggak ada muqaddamun. Oh iya salah. Ana juga nggak sadar malah. Silakan diulangi, man. Man ismu istifhamin mabniyun ala sukuni khabarun muqaddamun fi mahalli raf'in li anahu ismun mabniyun. Ya, itu tadi mubtada ya. Kayaknya mubtada. Silakan. Hadhihi ismu isyaratin mabniyun alal fathati. Hadhihi kok fathah? Alal kasroti. Iya, pinter. Mubtadaun muakharun fi mahalli raf'in li anahu ismun mabniyun. Hadi jawaban sama ya. Sama, cuma tanpa mu'akharun. Dia normal. Sekarang Aminah, silakan Aminah. Aminatu khabarun marfu'un bidammati li anahu ismun mufradun. Aminah memang isim mufrad. Sering Anda sampaikan bahwasanya untuk memberikan alasan li annahu itu patokannya memang isim ditinjau dari bilangan, ya. Entah itu mufrad, entah itu musanna, entah itu jamak, dan jamak ada 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Itu. Dan Aminah ini termasuk isim mufrad. Kemudian yang kedua, pernah Ana juga sampaikan, Ana jelaskan bahwasanya memang tinjauannya itu kita lihat dari sisi bilangan, tapi di sana ada kata-kata yang memiliki spesifikasi kekhususan. Seperti misalkan Muhammad kan mufrad, Musa mufrad juga, tapi kan dia punya spesifikasi sebagai isim maksur. Yang dari bangunannya, Ustaz? Ya, kalau itu ditinjau dari bangunan. Ya, kalau di Muhtarat itu halaman 58. Nah, Aminah ini juga memiliki kekhususan. Dia memang mufrad, tapi memiliki kekhususan 58, 59. Kira-kira apa kekhususannya dia? Aminah. Kekhususannya apa? Kalau Musa kan isi maksur. Aminah.
Yang dari 4 itu bukan Ustaz. Salah 4. satu dari 4. Apa itu? Kayak mangkus, mamdud, maksur. Ya kira-kira masuk enggak? Kayaknya nggak ada Ustaz. Ya enggak ada memang. Terus yang mana ya? Yang mana ya? Udah, untuk mamnu'un minas sarfi. Isim-isim yang dilarang ditanwin. Aminatu ditanwin apa enggak? Enggak. Nah iya, berarti dia memiliki kekhususan. Kenapa? Karena nanti majrurnya tanda majrur dengan fathah. Perhatikan. Majrurnya Antum lihat itu halaman 59. 59. 59 tabel yang terakhir. Bukan Ini. tabel yang atas tapi yang terakhir. Ini. Mamnu nasarfi. Sarfi. Majrur dengan apa? Majrurnya dengan fathah. Asalnya dengan apa? Seharusnya dengan apa? Majrur itu harus dengan Majrur. tanda majrur. Dengan kasroh. Iya, seharusnya kasroh, tapi itu dengan Fathah. paham sekarang. Dia mempunyai kekhususan, perbedaan. Ya. Nah, bukan tidak pada hukum asal. Dia pengecualian. Ya, paham nggak? Jadi isim yang dilarang ditanwin itu Ya harus ya, mamnu minas sarfi. Begini ya, Iya, dikuat dibanding dia sama-sama isim mufrad, tapi kan dia lebih kuat spesifikasi. Karena ada perbedaan isim mufrad. Isim mufrad antum lihat itu, isim mufrad. Majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan kasrah. Iya, kan beda kan? Iya. Berarti yang dikuatkan yang lebih Khusus. khusus. Paham sekarang? Paham. Iya. Sama dengan isim maksur, mangkus, kan dikuatkan yang lebih khusus. Bisa dipahami? Ya, tuh. Coba diulangi. Aminatu. Aminatu khabarun marfu'un bil Marfu dengan fathah. kok isim fathah tuh lihat mamnu sarfi dengan apa itu? Oh, marfu'nya jelas. Kan normal semua. Iya. Marfu normal, mansub normal, yang enggak normal nanti majrur. Paham enggak? Normal kok. Aminatu khabarun marfu'un bidommati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Iya benar. Paham ya? Paham enggak? Paham, insyaallah. Ya pelan-pelan lah. Silakan. Stamir. Lanjutkan. Tilka Fatimatu. Waman tilka kan belum. Waman tilka. Atasnya. Waman tilka. Anu yang mana bacanya? Yang nomor 3. Iya, tadi yang bawah. Baris ketiga. Waman tilka. Dan siapakah itu? Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Nah. Man sama ya. Man sama irobnya dengan atas tadi ya. Sama. Tilka itu juga sama, cuma bedanya mabniun alal fathati. Iya, kalau tadi alal kasrati ya. Itu aja yang beda. Ya irobnya sama. Begitu pula tilka Fatimatu sama. Nah, Fatimah juga sama dengan Aminah. Mamnuun minas syarfi. Ya, coba diulangi biar paham lagi. Fatimatu khabarun marfu'un bidommati li'annahu mamnu'un minas syarfi. Iya benar, sama dengan Aminah. Lanjut. Ini kita belajar yang mu'annas ya, isim mu'annas. Silakan. Kalau Aminah sama Fatimah dihukumi mu'annas kenapa? Karena nama perempuan. Iya, nama wanita. Lanjut. Hadhihi tabibatun watilka mumaridotun. Benar. Tersim. Ini adalah seorang dokter. Ibu dokter.
kan wanita. Oh, iya. Ini adalah seorang ibu dokter dan itu adalah seorang perawat wanita. Baik. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadi sama ya. Ismu isyaratin mabniun ala kasrati ya. Sama ya. Mubtadaun fi mahalli raf'in ya nau ismu mabniun sama. Kita nggak usah bahas lagi. Baik, tabibatun coba. Tabibatun khabarun marfu'un bidammati li'annahu ismun mufradun. Bentar. Tabibatun dihukumi mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Kenapa? Apa tandanya? Karena diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Bentar, santo. Begitulah mumarridatun. Lanjut. Hadhihi minal hindi watilka minal yabani. Bentar. Tajim? Ini berasal Benar. Ini berasal dari India dan itu berasal dari Jepang. Santo, benar. Hadi minal hindi wa tilka minal yabani. Ini berasal dari India. Ini yang ditunjuk ya. Dan ini berasal dari Jepang. Hadihi sama ya, nggak usah kita bahas. Minal hindi, silakan. Saya. Minal hindi khobarun fi mahalli raf'in Bentar. li'annahu shibhu jumlatin. Benar, santo, benar. Nah, tilka juga. Kalau tilka sebagai apa? Tilka sebagai atfun. Oh, kurang tepat. Kalau watilka minal yabani atfun. Atau jumlah namanya ya. Adapun tilka itu mubtada sama nanti ya. Kalau diperinci, atfun itu satu kesatuan yaitu tilka minal yabani itu atfun. Atfun itu dari watilka. Iya, tilka tapi lengkap. Beda tadi lillahil masyriqu wal maghribu. Al maghrib kan cuma satu kata. Iya. Sehingga atof kata ke al-maghrib, atofnya ke al-masyriq. Kalau ini seluruhnya, sehingga watil kaminal yabani itu atfun, Atof kalimat. Tapi kalau tilka perinciannya normal. Tilka mubtada, minal yabani khobariyat. Harus diperinci kalau itu. Silakan. Yang mana sih? Bawahnya. Hadhihi tawilatun watilka qasiratun. Benar. Ini adalah panjang dan itu adalah pendek. Nah, bukan panjang kalau ini, tinggi. Tinggi sama pendek, orang. Kalau ngomong orang biasanya apa? Tinggi. Iya, itu orangnya tinggi. Masa itu orangnya panjang? Ini ngomongin orang. Oh, ngomongin orang saat tadi kita. Ini bahas orang semua kebetulan. Benda berakal. Ana juga sempat bingung pas katanya tuh pakai hadihi minal hindi. Bingungnya dari sisi pakai huwa gitu, Ustaz. Ya tergantung, kalau isyarah kan nunjuk. Hadi. Kalau huwa itu nggak harus nunjuk. Paham ya? Iya. Ya kalau hadi ya bukan huwa, iya anu. Muannas kan? Iya. Jadi kalau isim dhamiru nggak harus menunjuk, tapi isim isyarah nunjuk ini, itu ditunjuk. Jadi yang dibicarakan sesuai apa yang ditunjuk. Nah, ini kebetulan orang semua yang ditunjuk. Hadi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini adalah wanita tinggi dan itu adalah wanita yang pendek. Hadi sama ya, bisa bahas ya.
I'rabnya sama dengan atas, tawilatun sebagai Khobarun. khobar, sama juga. Lanjut. Biar cepat. Man hadza Hamidun. Baik. Siapakah ini? Ini adalah Hamid. Baik. Man hadza, siapa ini? Hadza Hamidun, ini adalah Hamid. Man sebagai apa? Man sebagai khobar. Khobar apa? Khobarun muqaddamun. Iya, khobar muqaddamun. Mabniun alal Mabniun ala sukuni. pintar. Hadza Mubtadaun muakhirun. pintar. Hadza Hamidun normal. Lanjut. Wa min dzalika Aliyun. Mam. Dan siapakah itu? Hmm. Itu adalah Ali. Baik. Waman dzalika, dan siapa itu? Sama ya. Bedanya nanti dzalika itu mabniun Mabniun alal fathati. alal fathati. Kedudukannya sama. Itu mubtada apa? Mubtada muakhirun. Baik. Dzalika Aliyun, itu adalah Ali. Lanjut. Atilka dajjal. Diulangi. A-nya pendek. Kalau A-nya panjang salah nanti. Atilka gitu, bukan atilka, bukan. Atilka. Atilka dajajatun. Bentar. La tilka battotun. Nah, Apakah itu seekor ayam betina? Mm-mm. Bukan. Itu adalah seekor bebek betina. betina. Baik. Atilka dajajatun, apakah itu seekor ayam betina? Ainal mubtada. Yang atas tadi. Iya, atilka kan, masih bahas yang tak baca atilka dulu. Dajajatun. Mubtada. Kau bingung. Mubtada. Atilka dajajatun. Tilka. Iya, kok bingung, normal kan? Biasanya pertanyaannya itu kebalik, Ustaz. Iya. Kan man hada jelas kalau itu. Nah, ini atilka dajajatun, tilka sebagai apa? Tilka sebagai mubtada. Iya, mabniun ala Mabniun alal fathati. Nah, dajajatun. Dajajatun khabarun marfuun bidhammati. Iya. Li'annahu ismun mufradun. Type A. La mahalla lah. La mahala laha. Enggak pakai ismu itu. Oh iya, kalau sebelum itu pakai apa? Ismus tifhamin mabniun alal fathati. type la mahalla laha minal i'rabi. pintar. La tilka battatun, bukan, itu adalah bebek betina. La sama ya. La apa nanti namanya? Ismu nafyin. Bukan, harfun. Oh, harfun nafyin. Kalau isim ada kedudukan. Oh iya, harfun nafyin. Seperti A itu harfu ya. Oh, tadi kurang berarti. Ismu nafyin ada nggak? Apa? Ismu nafyin ada nggak? Kata nafyan. Nggak ada huruf semuanya. Huruf. A tadi juga kurang. A berarti apa? A harfus istifhamin. Antum tadi ismu ya? Iya. Oh, salah, harfu. Kalau isim itu bedanya, kalau isim itu pasti ada kedudukan. Jadi A itu harfu istifhamin. Kalau la harfun nafyi atau harfu nafyin. La mahalla laha minal i'rab. Tilka sebagai mubtadaun. Battatun khabarun. Baik, santum. Lanjut. Tilka, apakah itu? Apa itu? Apa itu? Tilka baidotun, itu adalah sebutir telur. Nah, santum. Mas sebagai apa? Mas sebagai apakah itu? Mas sebagai apa kedudukannya?
Lihat pada jawaban kan udah ketahuan. Khobarun muqaddamun. Iya, khobarun muqaddamun. Tilka mubtadaun muakhkharun. ya, benar. Tilka baydatun, itu adalah sebutir telur. Benar. Baydatun dihukumi manas karena cirinya Karena diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. pintar. Santum, lanjut. Hadhihi sayyaratul mudarrisi watilka sayyaratul mudiri. Benar. Ini adalah mobilnya Pak Guru itu. Iya, benar. Dan itu adalah mobilnya Pak Kepala Sekolah itu. Santum. Hadihi mubtadaun. Hadihi sebagai Hadi mubtada. Mubtada mabniun Alal kasroti. Ya, khobarnya mana? Khobarnya sayyaratu. Ya, sayyaratu aja ya, sayyaratu. Makanya dia di dhammah. Tanda i'rabnya dengan dhammah. Sayyaratu. Khobarnya apa? I'rabnya selalu? I'rabnya selalu marfu. Terus kenapa nggak ditanwin? Karena mudhof. Al-mudarrisi mudhofun ilaih. Sama dengan watil kasayyaratul mudiri, di atfun perinciannya sama dengan kalimat sebelumnya. Lanjut. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini adalah jam tangannya Abbas? Benar. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan, ini adalah jam tangannya Hamid. Itu adalah jam tangannya Abbas. Asa'atu Abbasin hadihi. Apakah ini jam tangannya Abbas? Jawab di i'rab benar. Harfus tifhamin. Benar. Mabniyun alal fathati. La mahalla laha minal i'rabi. Benar. Sa'atu mubtadaun. Kok mubtada? Cek pada jawaban. Sa'atu jawabannya khobar. Iya. Sa'atu khobarun muqaddamun marfu'un bidomati li'annahu ismun mufradun. Pintar. Jangan lupa ya bahwa huwa mudhofun. Iya, jangan langsung mubtada ya, dicek. Abbasin kedudukannya mudhofun ilai majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Santum. Hadihi mubtadaun. Hadihi ismu. Kok istifham? Ismu? Hadihi ismu isyaratin mabniun alal kasrati mubtadaun muakhkharun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniyun. Santum. La harfu nafyin mabniyun ala sukuni. Pintar. La mahalla laha minal i'rabi. Santum. Terus hadihi mubtadaun. Hadihi ismu isyaratin mabniyun.
Hadhihi hi. Bagus Ustaz. Lagi loading. Hi. Hadhihi ismu isyaratin mabniun alal kasroti Pintar. mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniyun. Nah. Saat itu sebagai apa? Satu sebagai khabar sekaligus mudhaf. Hamidin mudhafun ilaih. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sebagai apa? Tilka sebagai mubtada. Khabarnya satu sekaligus mudhaf. Abbasin mudhafun ilaih. Baik, silakan. Dzalika dikun watilka dajajatun. Baik. Itu adalah seekor ayam jantan dan itu adalah seekor ayam betina. Benar. Terus Tamarin. Dzalika sebagai Dzalika mubtada. Dikun sebagai Khobar. Baik, sama yang lain. Man lau soal, ada perlu tanya kan? Bingung Ustaz mau nanya apa. Nah, ditanya balik juga belum tentu paham, mau nanya juga bingung mau nanya apa. Pokoknya gini, pada pertanyaan itu memang rata-rata nggak mengikuti hukum asal. Hukum asal kan mubtada selalu di depan. Nah, kan khobar di belakang. Nah, tapi kalau pada susunan kalimat pertanyaan biasanya nggak ngikuti kaidah asal, tapi terkadang ngikutin kaidah asal seperti tadi atilka tadi. Kayak yang menanyakan benar atau salah ya Ustaz? Ya, itu kan benar atau salah. Apakah ini atilka sa'atuka? Apakah ini jam tanganmu? Kan normal itu. normal. Ya, menanyakan benar atau salah. Nah, kemudian untuk kalau ada tanda i'rab normal. Nah, ya, kalau nggak ada tanda i'rab, kalau dia cuma satu kata pasti alasannya mabni tok. Tapi kalau dia berupa susunan itu ada 4. Sibul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, masdar muawwal. Nah, itu. Nah, pada pertanyaan antum cocokkan pada jawaban, nanti akan ketahuan. Rata-rata pada jawaban, tapi belum tentu karena nanti jawabannya bisa jadi berupa jumlah fi'liyah. Itu kadang terjadi, boleh. Nah, tapi kebanyakan pertanyaannya jumlah ismiyah, jawabannya jumlah ismiyah. Iya, jumlah fi'liyah ada, tapi jarang ya. Yang rata-rata kalau jawabannya berupa jumlah fi'liyah, nah itu nggak bisa dicek, nggak bisa disinkronkan karena memang susunan kalimatnya sudah beda. Tapi boleh. Nah, kalau nggak ada tanda i'rab ya tinggal fi mahali. Kalau ada tanda i'rab ya marfu, mansub, majrur. Nah, harus dihafalkan. Seperti ini. Yang marfu itu kan halaman 59. 59 pada muhtarat, pada tabel yang kedua, marfu itu ada 6 poin di situ. Itu dihafalkan. Yang sudah kita pelajari apa? Mubtada, khobar, fa'il. Baru mubtada, khobar, dan fa'il. Yang sudah kita pelajari ya. Iya. Ya, kalau mansub ada 11 total. Yang sudah kita pelajari maf'ulun fi belum sekali. Maf'ul mutlak yang sudah pernah masuk. Sama maf'ulun fi yang paling banyak. Maf'ulun fi, darfun itu. Itu aja. Adapun yang majrur sudah kita pelajari semua karena hanya ada 2. Masbukun bi harfil jar sama mudhafun ilaih. Sudah kita pelajari semua. Itu aja harus dihafal itu karena udah paten dari sononya. Nggak bisa diotak-atik. Nggak bisa diubah itu paten.
Nah itu tinggal pembiasaan sebetulnya. Makanya ini akan diulang-ulang terus sama sehnya ini diulang-ulang terus. Pembiasaan aja biar nggak lupa, biar nggak lupa. Kalau pertanyaan yang sudah kita pelajari itu ma, man, sama a. Perhatikan di sini, perhatikan depan. Kalau ma itu selalu menanyakan benda tidak berakal, ma. Ma hadza, ma dzalika. Benda tidak berakal. Tidak berakal. Seperti Mas Muka, siapa namamu? Itu tidak berakal, yang ditanya kan nama. Ya, yang ditanya nama. Yang ditanya itu jawab, akhirnya jawabannya nanti Ustaz. Jawabannya kan nama, jawabannya. Nama ismi. Tapi kalau man menanyakan orang, yaitu tadi kedudukan. Tergantung kita ngomongnya lingkup apa. Kalau lingkup pekerjaan berarti jabatan. Man. Kalau lingkup bermain berarti dia sebagai apa? Dia sebagai seorang siswa, sebagai seorang guru, anak kecil, orang dewasa. Kalau dalam lingkup keluarga, dia sebagai ayah, bapak, anak, putri, paman. Nah itu kalau man ya. Man hadza, siapa ini? Man hadza, tabibatun. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh no. Ada. Man hadza tabibatun. Ada kesalahan enggak? Man hadihi. Iya, kesalahan. Paham ya? Iya. Jadi harus disesuaikan. Isim isyarah itu ngikutin yang ditunjuk. Isyarah ngikutin yang ditunjuk. Yang ditunjuk tabibah ya berarti hadihi bukan hadza. Ngikuti yang ditunjuk. Misalkan apa ini? Pakai apa? Hadihi. Pertanyaannya apa ini? Benda berakal atau tidak ini? Bukan. Ya berarti apa? Pakai hadihi. Enggak, terjemahannya langsung. Apa ini? Bahasa Arabnya apa? Hadihi. Oh, bahasa Arabnya kok hadihi. Apa ini? Apa itu? Bahasa Arab apa? Ma. Iya. Ma hadihi. Iya, kenapa kok bingung? Apa ini? Ma hadihi. Bukan ma hadza. Bukan. Ma hadihi. Karena jawabannya muannas. Karena objek yang dijadikan pembahasan itu muannas. Ma hadihi yang jadikan pembahasan ya ini. Lah ini apa bahasa Arabnya? Saburatun. Saburatun dihukum mudzakkar atau muannas? Muannas. Tandanya? Tandanya diakhiri tak marfutoh selain nama laki-laki. Iya. Ma hadihi. Ma hadza. Ma dzalika. Tim mufradat harus hafal di luar kepala. Iya. Iya. Langsung masuk kaidahnya pakai haidah hadihinya kan harus. Iya, harus hafal. Dia mudzakkar atau muannas. Dan yang paling pokok kan mufradatnya sebetulnya. Seperti anak bisa mengatakan mahadza karena ini jidar. Mahadza jidar tembok. Mahadza, anak tadi ngomong hadza. Kenapa? Rafun ra. Rafun. Mahadza. Madzalika. Babun kan udah apa? Jadi harus betul. Yang paling penting memang mufradat. Makanya anak tekankan setiap hari harus menghafal mufradat. Karena kita belajar bahasa asing apapun itu mufradat harus hafal dan harus dipraktekkan memang. Kalaupun praktekannya itu nggak sesuai kaidah, boleh nggak Ustaz?
Ya untuk awal-awal nggak ada Karena masalah. kayak di rumah nih, tolong ambilin mindilun kayak gitu gitu. Iya nggak apa-apa, ambilin mindil. Nggak apa-apa, yang penting mufradatnya nggak lupa. Biar terbiasa. Iya, kohwa, bikinin sai. Heeh. Kohwatun. Kalau di Arab Saudi kan gitu, nggak pakai kaidah. Oh nggak pakai sih. Loh kan banyak orang asing. Orang asing apa paham kaidah ya enggak lah. Jadi bahasa pasaran udah. Jadi bahasa yang ini dipelajari itu masih ada nggak di Arab Ustaz? Di sekolah. Oh di sekolah. Sekolah, kajian, khutbah, Ajarin yang bener bahasanya kali Ustaz. apanya? Maksudnya ini yang bener gitu. Perihal nanti di luar kan kayak tadi Ustaz bilangnya Udah pakai kaidah, soalnya kan sudah banyak orang-orang non-Arab. Yang penting seperti gini. Anta ibgha itu fil amr sebetulnya kan enggak sinkron anta ibgha itu. Anta tabgha seharusnya. artinya apa? Kamu ingin ini? Anta ibgha hada? Nah, itu enggak sesuai kaidah udah. Karena kan pernah ngobrol sama anak orang Arab SMP. Ngomong fusha, ini namanya fusha. Bahasa Al-Quran itu fusha. Fusha itu bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, sesuai dengan kaidah. Tak ajak ngomong fusha dia. Ada orang Bengali. Bengali itu Bangladesh. Bangladesh kan pecahan Pakistan atau India. Anak ngobrol sama orang Arab itu, orang Bangladesh nggak paham. Dia ngomong, kamu ngomong apa? Bahasa apa kamu? Bahasa Arab. Bangladesh bahasanya apa sih? Nggak tahu. Bangladesh kalau di daerahnya enak nggak tahu ya bahasa Bangli paling. Kan bahasanya kayak India kan banyak. Kayak Indonesia. India itu ada 500 bahasa kalau nggak salah. Oh, kurang lebih ya. Enggak, maksudnya kan kita kan di Arab. Iya. Mereka kan komunikasi pakai bahasa Arab tanpa kaidah. Nah, Anak ngomong pakai bahasa Arab sama orang Arab, pakai kaidah, fusha. Dia nggak paham. Ditanya, kalian ngomong bahasa apa? Bahasa Arab. Ah, nggak mungkin, saya nggak paham. Ini namanya bahasa Al-Quran. Nggak, Pak. Kalau kita ngomong fusha kan nggak paham juga dia. Jadi mereka nggak paham. Atau mungkin mendengarkan khutbah ya. Belum tentu paham kalau nggak bisa belajar bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa fusha. Iya, sesuai dengan kaidah. Bahkan dalam kitab Nahwu itu, di antara dalil pertama, jadikan dalil tertinggi, argumen tertinggi, Al-Quran. Ini misalnya kaidah ini boleh seperti ini, sebagaimana dalam Al-Quran. Iya. Karena Allah yang membuat bahasa kan. Iya. Allah yang menciptakan bahasa sehingga susunan bahasa dalam Al-Quran itu yang paling sesuai kaidah. Al-Quran berarti yang paling benar ya Ustaz? Iya no. Allah langsung yang jadi Al-Quran itu susunan langsung dari bahasa Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah, tapi susunannya dari Rasulullah. Bukan termasuk Al-Quran. Itu ditulis nggak hadis qudsi? Ada kitabnya nggak hadis qudsi? Kayaknya ada ulama yang mengumpulkan khusus hadis qudsi, tapi biasanya meskipun dicampur itu kan udah ketahuan Allah berfirman. Cuma bedanya kalau baca Al-Quran kan satu huruf dapat 10 pahala. Kalau hadis qudsi kan enggak. Kecuali kita niat belajar, baru dapat pahala dari niat belajarnya itu. Berarti qudsi. Allah. Tapi kalau nggak ada kita akhiri itu agak berat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak tahu mati. Benar.